Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo matoro aku lagi bang wingo Yen setan kang tak putusi Dudu sembarang Ojo layu Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. Di episode 145 ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror@gmail.com atau DM Instagram podcast Kisah Horor, DM Instagram Mana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast Kisah Horor. Oke. Sebelum aku membacakan cerita horor nih ya, aku mau mengucapkan turut berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak erupsi Gunung Semeru. Semeru berduka lagi, tepat di tanggal 4 Desember jam 3 sore. Gunung Semeru meletus sehingga banyak banget warga-warga yang berada di sekitar sana itu terdampak erupsi abu vulkaniknya. Kebetulan temen aku yang udah aku anggap saudara sendiri ya, sahabat aku rumahnya itu ada di sekitar situ dan dia juga terkena dampak sekeluarga. Tapi alhamdulillah mereka udah selamat, udah ngungsi di tempat yang jauh lebih aman lagi gitu kan, di posko pengungsian. Kata temen aku sih bencana yang kali ini lebih parah dibandingkan bencana yang pertama yang awal tahun Semeru meletus itu ya. Ini tadi juga disampaikan bahwa banyak banget rumah-rumah warga termasuk rumah dia yang roboh ya, yang gentengnya roboh. Banyak banget pokoknya yang rumahnya rusak semua karena dampak lavanya, dampak abu vulkaniknya yang sangat banyak banget. Sehingga ya mau gak mau harus ngungsi gitu ya. Mau menyelamatkan barang-barang berharga juga udah gak bisa lagi. Ya itu juga. Ya semoga masalah ini cepat selesai ya. Semoga bumi kita lebih membaik lagi, bumi kita pulih. Dan semoga tidak ada bencana-bencana alam lagi gitu di tahun 2022. Dan kali ini kebetulan aku mau menggalang dana nih untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak erupsi Gunung Semeru. Karena tadi juga teman aku udah ngomong dan ternyata ada juga sahabat podcast Kisah Horor yang ternyata rumahnya ada di Lumajang. Tadi sempat nge-DM juga terkena dampak erupsi Gunung Semeru yang bilang kalau sampai sekarang bantuan masih minim sekali datang ke sana dan di sana membutuhkan berbagai macam peralatan makan, terus mandi dan pakaian selayaknya ya, terutama untuk ibu dan anak-anak, ibu menyusui dan anak-anak yang masih di bawah umur, membutuhkan pampers, membutuhkan baju dan lain-lain ya. So podcast kisah horor menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang terdampak gunung erupsi. Caranya gampang banget. Kalian masuk aja di Instagram podcast kisah horor dan di bio Instagram podcast kisah horor itu ada Linktree nih, Linktree. Kalian tinggal klik aja linknya dan di situ ada 3 opsi. Nah kalian pilih yang opsi paling utama, yang paling atas sendiri ada open donasi untuk berbagi sesama. Nah tinggal klik aja. Donasi bisa dimulai dari Rp1.000. Semoga bumi cepat kembali. Semoga kita bisa tabah dan lebih semangat lagi. Oke? Ya itu deh. Sedih gue ngedengerinnya. Nah,
Tadi tuh, tadi sempat telepon-teleponan sama teman aku ya, video call juga. Dan memprihatinkan sekali. Karena tadi juga teman aku ngasih tahu situasi di sana ya, di tempat pengungsian. Kebetulan teman aku juga seorang ibu. Jadi pas mereka kumpul-kumpul itu banyak banget yang anak-anaknya pada sakit sesek gitu kan, kena dampak abunya itu. Itu bahaya banget itu kalau abunya sampai masuk ke dalam paru-paru kita. Gila. Nah itu juga. Gak tau deh, gak bisa ngebayangin. Oke. Langsung aja kita baca-baca cerita horor nih ya, yang udah dikirim teman-teman semua. Dan cerita horor pertama ini datang dari email. Nih. Ini datangnya dari siapa nih? Namanya Wira nih. Judulnya adalah Ilmu Hitam Mamang Encup. Waduh. Mamang Encup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Ana dan selamat malam semua buat pendengar podcast kisah horor. Kali ini aku mau cerita nih. Cerita ini aku dapat langsung dari mamang aku. Mang Encup, aku manggilnya. Mang Encup bercerita kisah dia waktu masih tinggal di kampungnya, Desa Cihonje, Ujung Kulon. Di desa tempat Mang Encup tinggal biasanya anak yang sudah tumbuh dewasa bakalan mencari yang namanya ilmu kebatinan. Gak cuma ilmu pelajaran sekolah dan agama saja. Mang Encup punya teman dekat yang seumuran namanya Mang Rusdi. Mereka berdua niat mencari guru ilmu kebatinan. Selain untuk perlindungan diri, biasanya juga untuk melawan musuh, sok jawara gitu. Akhirnya mereka berdua pergi nemuin orang sakti untuk berguru. Mang Rusdi dapat info dari saudaranya yang tinggal di kampung sebelah. Ada orang sakti, namanya Pak Ading. Pak Ading ini orangnya gak kelihatan kayak orang sakti. Kerjaannya juga sama kayak orang-orang lain, yaitu berladang. Aduh batuk. Kangen kan sama batuk gue, anjir. Awal mula Pak Ading ini gak ngaku sebagai orang sakti. Tapi Mang Encup sama Mang Rusdi tetap ngotot mau jadi muridnya. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua benar berguru sama Pak Ading. Hasil berguru kurang lebih 3 bulan, Mang Encup dan Mang Rusdi dikasih ilmu sakti lah katanya. Contoh, mamang aku bisa megang hal-hal yang panas membara, kayak gak ada efek panasnya. Dan si Rusdi bisa manjat pohon kelapa cuma pakai kaki, tangan diikat ke belakang. Setelah merasa cukup berguru, Mang Encup dan Mang Rusdi pulang ke rumah masing-masing. Tentang ilmu sakti yang mereka dapat tidak boleh diumbar-umbar atau dipertontonkan ke orang lain. Katanya bakalan luntur ilmunya kalau dipakai untuk pamer. Akhirnya orang-orang kampung tahu kalau Mang Encup dan Mang Rusdi sudah mendapatkan ilmu kebatinan. Ya kalau di sana hal kayak gitu seperti lumrah saja. Cuma yang jadi persoalan itu ternyata setelah diberitahu oleh saudara Mang Rusdi yang ngasih alamat Pak Ading, mereka diberitahu ilmu yang dikasih sama Pak Ading itu cuma setitik aja. Menurut ceritanya, Pak Ading ini dulunya terkenal sebagai orang sakti dengan ilmu hitam yang paling ditakuti. Pak Ading punya bermacam pusaka bertuah dan ilmu yang paling sakti yaitu tidak bisa mati. Pak Ading ini kemungkinan umurnya sudah ratusan tahun sampai sekarang belum meninggal. Kagetlah mereka berdua mendengar cerita dari orang itu. Beberapa hari setelahnya bukannya takut, Mang Rusdi malah ngajak mamang aku untuk kembali ke guru mereka. Untuk meminta ilmu yang lebih tinggi lagi. Dan mereka kembali ke tempat gurunya lagi. Dan mereka pun kaget
ternyata sang guru sudah meninggal. Dan menurut warga sekitar, Pak Ading meninggal seminggu setelah mereka pulang. Mengetahui hal itu, Mang Cup mengajak Mang Rusdi ini pulang. Tapi entah mengapa Mang Rusdi malah mengajak Mamang aku ke makam Pak Ading, guru mereka. Alasannya mau mendoakan. Padahal waktu sudah mendekati maghrib dan sebentar lagi malam. Berbekal senter, akhirnya mereka nekat pergi ke permakaman warga. Bisa dibayangkan kondisi gelap gulita di sekeliling. Dan hanya berbekal senter di tangan, berjalan berdua membelah kegelapan. Kata Mang Cup, suasana waktu itu kayak kita lagi dikelilingin tembok hitam. Gak kelihatan apa-apa kanan kiri. Mata cuma fokus ke jalan setapak biar gak kesandung. Setelah berjalan kira-kira 1 jam, akhirnya sampailah ke pemakaman warga. Dan mereka berdua sibuk mencari makam guru. Mencari makam baru dibuat karena makam di sana tidak memiliki nisan dan petunjuk apapun. Akhirnya ketemu juga kuburannya yang nampak baru, dan setelah yakin Mang Rusdi bukannya berdoa, malah mulai mengorek-ngorek kuburan Pak Ading menggunakan batang kayu dan tangannya, dan memaksa Mang Cup bantuin. Sebenarnya Mang Cup ini ogah bantuin, tapi biar cepat urusan beres dan pulang, akhirnya ikut gali juga. Lama mereka menggali gak ketemu-ketemu juga jenazah sang guru. Sampai akhirnya kerai kain kafan sang guru. Dengan bau jenazah yang sudah membusuk, Mang Rusdi mulai membuka kain kafan penutup jenazah Pak Ading dan mengeluarkan jari tangan kirinya. Ternyata yang diincar Mang Rusdi cincin batu akik biru di telunjuk Pak Ading yang sehari-hari selalu dipakainya. Terlihat Mang Rusdi berusaha mencabut cincin itu dari telunjuk jenazah Pak Ading. Tapi seperti sudah terpatri di sana, tak kunjung juga tercabut cincin itu. Putus asa, akhirnya Mang Rusdi membenturkan senter ke jari jenazah Pak Ading ini hingga jari telunjuknya putus dan langsung dimasukkan ke kantong jari telunjuk beserta cincin biru batu akik itu. Gila. Mereka langsung keluar dari liang lahat dan menimbun kembali kuburan itu. Tiba-tiba, seperti tidak ada peringatan, hujan lebat pun mengguyur mereka. Entah kenapa, Mang Rusdi lalu berlari tergesa-gesa meninggalkan makam Pak Ading dan Mang Cup. Mang Cup mengejar Mang Rusdi karena takut sendirian di pemakaman. Setelah berlari sekitar setengah jam, Mang Cup dan Mang Rusdi melihat seperti ada warung buka di pinggir jalan. Mereka pun dengan bahasa kuyup dan ngos-ngosan beristirahat di warung tersebut. Ternyata ada seorang kakek tua pemilik warung yang dengan baik menyambut dan segera menawarkan kopi panas kepada Mamang dan Rusdi. Dialog aslinya nanya pakai bahasa Sunda ya kak, tapi ini aku translate ke bahasa Indonesia. Dari mana cu? Malam-malam hujan-hujanan, tanya si kakek sambil mengaduk kopi. Dari sana kek, jawab Mang Cup sambil menggigil kedinginan. Emang di sana ada apa? Bukannya di sana mah kuburan ya? Tanya si kakek. Iya kek, tadi nyasar lagi nyari rumah saudara, jawab Mang Cup santai. Segera si kakek menyuguhkan kopi kepada Mang Cup dan Mang Rusdi. Mang Rusdi dari tadi terlihat ketakutan dan menyenter sekeliling warung. Tiba-tiba bertanya kepada si kakek. Kek, itu kenapa? Kok jari telunjuknya buntung? Tanya Mang Rusdi. Dan si kakek hanya terdiam dan menunduk. Kek, itu kenapa jarinya? Tanya Mang Rusdi kembali dengan nada lebih ngotot.
Tiba-tiba si kakek melotot dan berteriak dalam bahasa Sunda. Usia, usia gitu kan. Jadi si kakek, usia itu apaan sih? Mendengar jawaban si kakek, mereka langsung lari dari warung tersebut dan segera menuju kampung terdekat untuk mencari tempat perlindungan. Tanpa menengok lagi ke belakang. Dan baru sadar saat berangkat tadi tidak bertemu dengan warung itu. Setelah sampai di rumah salah satu warga, mereka lalu meminta izin untuk bermalam. Untungnya diizinkan. Hingga keesokan harinya, Mang Cup dan Mang Rusdi pulang ke kampung tanpa membahas kejadian tadi malam. Setelah sekitar 1 bulan tidak bertemu dengan Mang Rusdi, Mang Cup mendapatkan kabar bahwa Mang Rusdi sekarang telah menjadi orang gila. Kegilaannya muncul 3 hari setelah pulang dari makam Pak Ading. Setelah tahu cerita aslinya, ternyata Mang Rusdi ini menginginkan cincin keramat milik Pak Ading yang konon menjadi kunci semua ilmu kebatinan Pak Ading. Dan setelah memakai cincin itu, ternyata jiwa Mang Rusdi tidak kuat menahannya dan membuat dia menjadi gila. Konon, tiap malam sehabis maghrib, Mang Rusdi selalu berteriak minta tolong cabut cincin di lehernya sambil sujud-sujud di depan pintu. Padahal tidak ada apa-apa di lehernya. Jiwa Mang Rusdi seperti diikat oleh cincin keramat dan dihantui oleh arwah Pak Ading. Tidak lama, lalu paman aku pun hijrah ke kota dan membuang semua ilmunya dan tak pernah mendengar lagi kabar tentang teman dekatnya si Rusdi. Sekian cerita horor yang singkat dari aku, Kak. Semoga Kak Anas dan semua teman-teman pendengar podcast horor bisa menikmati ceritanya. Ini cerita real ya, Kak, tidak bohong, karena emang kebanyakan di tempat aku itu banyak sekali orang-orang yang berilmu mencari ilmu hitam untuk melindungi dirinya masing-masing. Oke, thank you banget Wira buat ceritanya ya. Tentang pengalamannya, pengalaman mamangnya lebih tepatnya ya, mencari ilmu hitam. Gila bro, aku kira itu ini bohongan gitu, tapi kalau setelah aku baca-baca ini ya, ternyata kayaknya real deh, karena aku taunya di Banten. Banten itu deket gak sih sama Ujung Kulon? Itu banyak banget lah orang-orang yang cari-cari begitu. Ini gue kenapa bisa ngomong kayak gitu, karena saudara aku itu rumahnya di sana gitu kan, di Banten. Terus dia pernah cerita kalau dulu temennya itu pernah kena santet gitu. Pernah kena santet tapi belum begitu parah. Terus cari dukun dan ketemunya itu di daerah mana gitu, di daerah Banten. Pokoknya daerahnya masih pelosok gitu rumah dukunnya itu. Sakti. Tempatnya itu katanya itu serem banget. Kayak film apa ya, film-film horor gitu deh pokoknya katanya. Gila. Tuh si Rusdi juga apa ya, ibaratnya dia tuh juga gila juga anjir. Dia ngambil jari si gurunya, jari apa dari jenazah gurunya, setelunjuk-telunjuknya anjir dibawa pulang. Gila. Itu kan ya kalau misalnya, kalau orang-orang itu bilangnya ya kalau misalnya ada jenazah yang jenazahnya tidak lengkap walaupun satu jari, itu hidupnya gak bakalan tenang gitu katanya. Karena ya itu tadi, anggota tubuhnya belum lengkap. Dia bakal mencari-cari di mana anggota tubuh yang lainnya. Dan ini sih si Rusdi udah kelewatan batas juga, karena niatnya dia mengambil cincinnya tersebut hanya untuk kepentingannya dia, karena udah gila banget, maksudnya udah terobsesi banget sama ilmu hitam, terobsesi banget sama kesaktian, biar dia bisa kayak Pak Ading gitu ya, hidup lebih lama, habis itu sakti mandraguna, terus mau ngapa-ngapain juga bisa enak. Nanti kalau misalnya dibegal juga dia udah kebal, ibaratnya kayak gitu-gitu ya. Hanya mungkin karena jiwanya udah, niatnya udah jelek, terus habis itu jiwanya jiwa kotor, ngambillah itu cincin
cincinnya diambil secara tidak baik juga, tidak wajar, ya akhirnya mendapatkan tulah, ya, mendapatkan karma gitu. Ini tidak patut untuk dicontoh buat siapapun. So, ini hanya sekedar pengalaman cerita dan pengalaman ini sebenarnya tidak baik untuk dicontoh karena ya efeknya juga gak baik buat kita gitu loh. Ya, jangan dicontoh anjir. Oke, next. Lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya ini datang dari siapa ini? Ini namanya Toha. Toha, ya namanya Toha. Judulnya adalah pengalaman horor di asrama. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performance-nya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan, Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Nggak ketinggalan juga, sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran. Sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Halo Kak Ana dan halo teman-teman semua. Aku baru pertama kali nih share cerita dan atau pengalaman aku di podcast kisah horor atau di podcast-podcast horor lainnya. Aku memilih podcast kisah horor soalnya ceritanya juga menarik-menarik dan kayaknya Kak Ana juga bisa nih paham dengan isi cerita aku. So langsung aja kita ke ceritanya ya. Oh iya, aku sebenarnya udah lulus kuliah. Ini pengalaman aku alamin waktu aku kuliah tahun kedua di salah satu kampus di Yogyakarta. Sebut saja kampus X. Jadi awal-awal aku kuliah, aku tinggal di asrama yang disediakan oleh kampus X. Lokasi asramanya cukup jauh dari kampusku. Tapi ini asrama letaknya nggak di pinggir jalan. Jadi masuk gang gitu. Nggak bising kendaraan dan nyaman lah. Sebenarnya banyak cerita horor yang udah turun-temurun kayaknya diceritain ke anak-anak baru yang masuk ke asrama ini. Salah satunya aku. Jadi aku udah dengar beberapa cerita horor dari kakak-kakak tingkat aku yang tinggal lebih dulu di sini. Aku mulai dengan kisah aku dulu, Kak. Suatu ketika di asramaku ini lagi ngadain acara. Jadi di asrama rame banget, orang-orang belum pada tidur sampai larut malam. Aku lupa acara apa itu. Tapi acaranya ini ada di lantai 2. Di tiap unit-unit ada unit cowok dan cewek. Lantai 1 asrama aku itu ada dapur, taman dan lain-lain. Jadi kamar-kamar hanya ada di lantai 2 dan 3. Sekitar jam setengah 12 malam, aku nganterin temen aku makan di dapur. Sedikit gambaran, dapurnya tuh cukup luas. Ada tempat masak dan meja-meja, kursi-kursi untuk makan. Sekitar jam setengah 12 kami masuk ke dapur yang udah ditutup pintunya. Kami nyalain beberapa lampu, karena kalau udah malam udah dimatiin tuh semua lampu. Terus temen aku ngambil 1 piring nasi dan beberapa lauk. Biasanya tengah malam anak-anak suka ambil tuh makanan sisa atau sekedar ngambil minum. Terus duduk
di sebelah aku. Kemudian mulai makan. Aku cuma liatin dia makan doang karena aku udah makan tadi. Sementara dia sibuk makan, gak ada obrolan di antara aku dan temen aku. Dan pas aku lihat daging ikan yang lagi disendok sama dia, tiba-tiba muncul suara misterius dari arah belakang atau tempat masak. Suaranya kayak liri-liri orang nangis. Pas suara pertama aku belum sadar kalau itu suara cewek nangis. Setelah itu muncul lagi suaranya, aku langsung ngomong dalam hati sambil mikir, suara apaan tuh? Kok kayak suara cewek nangis ya? Di situ perasaan aku udah mulai takut. Aku gak langsung ngomong sama temanku kalau ada suara cewek nangis. Aku cuma bilang, buruan ya makannya. Dia cuma doang. Gak lama tuh suara kedengeran lagi. Anjir, aku makin takut. Dan siapa coba malam-malam nangis di dapur? Sedangkan lantai 1 udah sepi. Satpam di asrama aku juga udah tidur. Lampu udah pada mati. Seketika aku langsung ngomong lagi sama teman aku. Cepetan makannya. Terus teman aku nanya, kenapa sih? Terus aku bisikin, ada suara cewek nangis. Seketika itu juga tanpa aba-aba, teman aku cabut lari keluar dapur dengan tangan yang masih menggenggam piring. Aku ditinggalin gitu aja. Tapi aku langsung ikut kabur juga. Pas di luar, aku ajak lagi masuk ke dalam biar dia cuci dulu itu piring. Di situ aku mulai memberanikan diri. Tapi temen aku ini malah tambah takut. Dia minta tolong nelpon beberapa temen yang ada di kamar biar turun ke bawah. Jadi saat itu juga aku telepon temen aku. 3 orang tuh turun ke lantai 1. Terus kita rame-rame masuk. Temen aku yang satu nyalain semua lampu sampai terang banget. Terus dia bilang, Mana? Ada apa ini sebenarnya? Sambil jalan lirik sana sini. Tapi emang gak ada apa-apa kak. Terus temen aku cuci piring dan kami kembali lagi ke kamar kami masing-masing. Besoknya temen aku bilang pas dia sama aku masuk ke dapur, dia udah lihat ada cewek semacam kunti gitu duduk di atas kompor katanya. Tapi dia diem aja gak kasih tahu aku. Itu dulu kak cerita dari aku. Nanti dilanjut lagi dengan cerita-cerita lainnya ya. Terima kasih sudah dibacakan cerita dari aku ya. Oke. Non batuk gak enak banget. Thank you Tauha buat ceritanya. Tauha. Ini ceritanya lain dari yang lain ya. Baru tahu. Maksudnya dari sekian banyak cerita yang masuk, cerita di asrama ini yang keberapa ya, kedua atau yang ketiga ya cerita di asrama kampus nih. Lumayan serem sih ya. Tapi ya namanya juga bangunan ya. Kalau misalnya bangunan asrama dan itu bangunannya gede banget, apalagi di lantai 1 itu jarang ada. Maksudnya kalau malam itu tidak ada penghuni. Yang ada penghuninya di lantai 2, lantai 3 ya otomatis yang di lantai bawah itu dihuni sama orang lain. Maksudnya penghuni makhluk lain gitu. Jadi ya itu hal wajar aja sih. Tapi ngomong-ngomong kalau kuntilanak itu duduk di atas kompor, apakah pantatnya tidak panas ya? Karena itu kompor itu sangat panas kalau dinyalain apinya. Berasa kayak ada yang mendidih gitu ya. Panas banget. Mungkin dibuat V-spa gitu ya. Dia lagi, gue tahu dia kenapa kuntilanak duduk di atas kompor, dia lagi spa. V-spa. Kalau kalian tahu V-spa ya udah tahu. Mungkin hanya cewek-cewek aja yang tahu V-spa itu apaan, biar bisa singset lagi gitulah. Biar bisa singset, biar bisa biar tidak ada penyakit gitu ya. Anjir lah V-spa. Gue pernah itu V-spa. Aduh. Ketahuan deh. Oke,
Lanjut. Kayaknya nih ke cerita terakhir ya. Gue agak ini ya jarang banget buat komentar yang agak lama-lama nih ceritanya karena banyak banget yang protes. Karena kalau misalnya mau ngomentarin cerita jangan terlalu lama. Kita butuh cerita, bukan butuh bacotan ke Ana. Dibilang kayak gitu kan sakit hati banget gue dibilang kayak gitu. Oke, lanjut ke cerita terakhir nih. Ini ceritanya kayaknya menarik gitu. Judulnya adalah cerita horor di rumah retreat. Waduh, kayaknya seru nih. Oke, sebelum baca cerita ini, kalian boleh bilang aku bangsat atau bajingan, karena kenyataannya emang gitu. Tapi aku sangat menolak keras, udah bosan, bangun rumah sekarang maunya hijau aja. Gimana sih? Gue gak tahu. Ini adalah cerita misteri aku dan asli aku alami bareng teman-temanku. Diharapkan jangan ngedengerin kalau gak kuat. Oke, seberapa seremnya sih nih ceritanya sampai dibilang sakit jantung? Serem banget apa? Oke, cerita ini bermula ketika gue masih kelas 1 SMA. Kebetulan gue sekolah di sekolah Katolik yang memiliki program retreat. Yang gak tahu artinya googling aja ya. Akhirnya giliran kelas kami yang retreat. Gue dan teman gue Albert, Ronnie, Reynold sudah berikrar buat bawa barang haram ke sana. Makanan, minuman, rokok. Tenang, gak sampai ke narkoba kok. Pagi sebelum berangkat seperti biasa, pengarahan dari kepala sekolah dan wali kelas. Di bus ada yang tidur, main gitar, dan lain-lain. Akhirnya kami tiba juga di rumah retreat tersebut. Oh ya, gue lupa lokasinya di mana. Tempatnya tepat di kota Siantar. Namanya nggak gue kasih tahu ya. Begitu masuk ke gerbangnya, ternyata masih jauh di kiri kanan yang gue lihat cuma pohon sawit. Setelah sampai di sana, gue berkemas dan suster biarawati mengarahkan larangan-larangan dan memberitahukan aturan-aturan di sini. Suster itu bilang, makanan atau minuman, HP disita sementara. Dan kalian bisa tebak, gue dan anggotaku melanggarnya. Makanan aku selipin di tas, sementara rokok di dalam kancutku. Itu cara paling safety dari penggeledahan. Akhirnya malam tiba. Waktunya untuk tidur, kata frater yang membimbing kami. Aku dan temanku pun berpesta di kamar. Merokoklah, minumlah, makanlah. Padahal di tempat suci untuk ibadah. Setelah ngobrol ngidul kemana-mana, yang pasti cowok pasti ngobrolnya tentang seks. Karena obrolan kami mengandung lelucon. Akhirnya kami malah ketawa. Dan pintu kamar kami didobrak. Asli, aku dan temanku terkejut gila. Berasa jantung copot. Kami pun sejenak terdiam sesaat. Ternyata yang mendobrak itu adalah frater yang membimbing kami. Dengan sigap kami membereskan kegaduhan di kamar. Kami pun disuruh keluar, diinterogasi, dan ternyata frater tadi menyuruh untuk mengikuti dia. Kami pun mengelilingi kompleks rumah retreat itu, dan ternyata kami disuruh uji nyali. Tapi entah kenapa kami gak bisa menolak. Reynold disuruh berdiri di tengah kebun sawit. Bisa bayangin kan? Gimana seremnya. Reynold ditinggal di situ sementara kami mengikuti frater tadi. Entah kenapa Reynold enggak ketakutan, malah diem aja. Pemberhentian kedua, Ronnie disuruh berdiri di belakang kapel, anjir, wah kayak so ngomong. Kapel atau gereja kecil, sama kayak musola. Di belakang kapel boleh dibilang serem. Bayangin aja,
Di belakangnya itu hutan bambu. Kebetulan juga angin agak kenceng bertiup. Tinggal aku sama Alfred. Anehnya frater tadi menuntun kami ke lapangan. Aku pun sempat bingung. Ternyata aku disuruh stay di situ dan Alfred dituntun ke kolam berenang yang letaknya ke bawah jauh dari komplek. Dan menurutku kolam renang itu yang paling serem. Nanti aku jelasin. Uji nyali pun dimulai. Karena aku capek berdiri, ternyata aku menabrak suatu benda yang cocok untuk diduduki. Beruntung pikirku. Setelah mengamati sekitar, ternyata benda yang aku duduki adalah kuburan bergaya Belanda dan gak tanggung-tanggung aku duduk di komplek pemakamannya. Cuma ada 5 makam dan ternyata itu makam pendiri rumah retret itu. Para pastor Belanda dulu yang berkarya di tanah Siantar. Entah kenapa perasaan aku gak enak. Kayak ada yang memperhatiin. Kebayangkan kalau misalnya kita ada yang ngeliatin, pasti ada perasaan kayak gak nyaman gitu. Aku lihat ke sekeliling kosong. Beberapa menit kemudian perasaan itu makin menjadi-jadi. Aku pun berdoa dalam hati. Catat ya kak, senakal-nakalnya kamu, tapi kalau emang kamu sendiri dan butuh bantuan, pasti kamu minta bantuan sama Tuhan kamu. Pundakku ada yang memegang. Ternyata ada Roni dan frater tadi. Akhirnya kami menjemput Alfred, yang dari kejauhan terdengar suara tangisnya. Katanya dia melihat orang minta tolong yang sudah mau meninggal. Dan Alfred menangis karena melihat kejadian itu katanya. Kami pun dituntut ke kamar kami oleh frater. Di perjalanan ke kamar, frater berpesan sama kami jaga sikap. Pantangan harus dipatuhi. Kami bingung, kok Reynold gak dijemput ya? Frater cuma diem aja. Pas kami buka pintu kamar, ternyata Reynold pingsan dan badannya ada bekas merah. Kata frater dia melihat sosok begu ganjang, kalau bahasa umumnya genderuwo. Si Reynold pun minta tolong sampai akhirnya pingsan dan dibawa ke kamar kami. Setelah kejadian itu aku langsung berdoa sebelum tidur dan besoknya semua makanan dan rokok kami buang ke tong sampah. Oh iya, kenapa aku bilang paling serem kolam renang? Jadi dulu itu bukan kolam renang, hanya sawah di tepi jurang. Suatu ketika petani dan anaknya tidak sempat melarikan diri, tertimpa longsoran dan meninggal. Dan kejadian di atas bukan cuma aku dan temanku yang mengalami. Kabarnya, kata frater, banyak pelajar dari sekolah yang lain mengalaminya. Sekian kak cerita dari aku. Terima kasih sudah dibacakan dan mohon maaf jika ceritanya kurang seram. Oke, thank you banget buat ceritanya gue nggak tahu namanya siapa, tapi dia nggak mau disebutin namanya. Pengalaman tentang retreat ya. Ini baru pertama kali nih podcast kisah horor ngedapetin cerita pengalaman di rumah retreat. Nah, sebenarnya sih aku gak seberapa tahu ya retreat itu apa, tapi waktu zaman kuliah itu teman-teman aku yang non Islam, non Muslim itu ikut retreat gitu, retreat kampus gitu ya. Jadi ini kita baca nih apa itu retreat, biar tambah pengalaman apa ya, dapat pengetahuan baru gitu ya buat teman-teman semua yang nggak tahu. Jadi retreat memiliki beberapa makna yang berkaitan, yang pada umumnya berupa gagasan untuk sementara waktu menjauhkan diri sendiri dari lingkungan kesehariannya. Kegiatan retreat dapat dilakukan untuk alasan yang berhubungan dengan kebutuhan spiritual, menghindari stres, menjaga kesehatan, bagian dari gaya hidup, ataupun hal-hal sosial atau ekologis lainnya. Gitu. Jadi ya, ini lebih persisnya itu retreat itu ya sama kayak
pondok pesantren gitu ya. Pesantren kilat kalau ngomongnya ya, pesantren kilat. Jadi sama aja sih. Jadi kalau di pondok pesantren itu kan kita nggak boleh bawa handphone, kita nggak boleh bawa banyak makanan. Boleh sih kalau di pondok itu boleh makanan, tapi kalau di retreat kan dia nggak boleh bawa makanan dari luar tuh. Mungkin harus makanan seadanya, ibaratnya berkat dari Tuhan, kita harus mensyukuri gitu apa adanya. Tapi kalau di pondok kan boleh biasanya, cuma cemilan-cemilan gitu biasanya ya. Terus nggak boleh bawa miras, nggak boleh bawa apapun itulah yang berbau-bau duniawi gitu. Jadi sama saja lah, ibaratnya itu artinya antara retreat sama pesantren kilat. Soalnya kalau di tempat temen aku dulu itu retreat itu nggak salah 3 hari deh. 3 hari itu baru selesai, tapi dia retreatnya itu kayak di tempat, di sebuah villa gitu. Villa, tapi villa yang khusus untuk retreat. Jadi emang udah khusus banget gitu. Dan ini juga ibaratnya dia udah kena tulah ya. Kena karma lagi nih, sama kayak cerita pertama yang ceritanya Mang Encup. Si Rusdi kena tulah itu akibat keserakahannya dia, dianya kena karma dan menjadi gila. Sama dengan ini yang cerita terakhir, mereka melakukan sesuatu hal yang dilarang pada saat melakukan retreat, tapi mereka melanggar pantangan itu dan akhirnya mereka mendapatkan karma tersendiri gitu. Itu deh. Katanya bikin jantungan, enggak juga sih, enggak jantungan. Nggak tahu lagi ya kalau itu terjadi sama kita. Kalau ngebacain dan ngedengerin sih nggak bakalan jantungan. Lucu ya, jantungan. Oke, kayaknya cukup sekian dulu ya cerita dari podcast kisah horor. Udah 3 cerita nih yang aku bacain. Lumayan nih ceritanya. Dan kebanyakan pada saat aku ngebacain cerita horor sekarang aku tidak banyak bacot sekarang. Paling komentarnya sedikit-sedikit aja ala kadarnya. Karena teman-teman yang didengar hanya ceritanya, bukan bacotan saya. Gitu. Nanti dibilang gue baperan lagi. Enggak sih, enggak baperan. Gue cuma menurutin apa request dari kalian aja gitu. Bukan baperan, bener dah, bukan baper. Cuma ngikutin request. Kalau misalnya ada yang request nggak usah ke Ana, jadi apa adanya. Ya udah gue balik lagi jadi apanya, yang ngomong anjing kayak mau ngomong apa, mau curhat-curhat dulu ya kan jadi apa adanya, bukan ada apanya ya kan. Apa adanya, bukan ada apanya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor sampai detik ini. Jangan lupa dengerin terus podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor ataupun di Noise, karena podcast kisah horor sudah bisa didengerin di Noise. Jangan lupa follow juga podcast kisah horor di Spotify. Terus follow juga Instagramnya podcast kisah horor ya, di follow biar followersnya banyak, biar dapat endorse banyak ya. Dibantu penghasilannya buat kalian semua juga nih ya. Terus aku mau ingetin lagi, buat teman-teman nih pendengar podcast kisah horor yang mau berbagi donasi buat saudara-saudara kita yang terkena dampak erupsi gunung meletus Gunung Semeru ya. Kalian bisa langsung aja donasi lewat Saweria. Caranya gampang banget. Langsung aja klik Linktree yang ada di bio Instagram podcast kisah horor. Lalu klik link yang paling atas sendiri, yaitu adalah donasi untuk teman sesama kita. Dan tinggal donasi deh, berapapun itu, asalkan kalian ikhlas buat saudara-saudara kita, pasti menjadi berkah buat kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Thank you sudah ngedengerin podcast kisah horor. Nantikan jebretan-jebretan, gebrakan-gebrakan lagi dari podcast horor di mendatang. Ya, pokoknya gitu deh. See you. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan,
atau siapapun dan apapun.